Oke, halo guys, balik lagi di channel Dividen Investor TV ya. Hari ini hari Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. IHSG hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,18% ya, 86 poin. Dan IHSG sekarang ada di posisi 7.398. Semoga bisa cepet ke nyentuh ATH-nya lagi ya, atau bikin ATH baru nih, biar seru. Harga-harga makin naik, harga saham maksudnya. Oke, kali ini gue pengen bahas saham Matahari Department Store atau LPPF. Oke, LPPF IPO pada tanggal 9 Oktober tahun 1989. Harga IPO-nya sebesar 7.900 ya, dengan lembar saham saat IPO sebanyak 2,1 juta. Nah, transaksi harian di saham ini lumayan gede lah ya, di angka 5M. Jadi kalau punya duit udah MM-an, aman sih lah kalau masuk saham ini, buat diversifikasi tentunya ya. Lembar saham sekarang ada 2,2 miliar lembar saham. Harga penutupan hari ini 1.750 ya. Berarti market cap-nya berada di 3,9 triliun. Oke, mantap. Nah, total ekuitas dia ada 1 triliun. Berarti book value per share-nya dia di angka 445. Sekarang harga tuh 1.750. Berarti PBP-nya udah 3,93 kali ya. Udah di atas angka 1. Kalau jadi Lok Heng Hong mungkin ini udah nggak masuk kriteria nih. Soalnya PBP-nya udah di atas angka 1. Nah, ada yang menarik, liabilitasnya dia gede ya, 6,4 triliun atau DER-nya 6,4 kali gitu dibanding ekuitas. Total aset ada 5,7 triliun, PER-nya ada sebesar 6,1 kali ya. Masih bawah 10, oke lah. PBP ya kita lihat aja nanti. Sekarang 3 ya. Oke, laba ditahan ada 4,4 triliun ya. Jadi uang yang nganggurnya banyak, 4,4 T. Nah, balik lagi kenapa liabilitasnya tinggi? Setelah gua tanya, berdiskusi dengan si ChatGPT, dan gua juga baca-baca di laporan keuangannya, ternyata yang jadi pemberat tuh ada di kewajiban sewa toko sama utang usaha ke pemasok ya. Itu yang gede-gede, ada 2 triliun sama 4 triliunan gitu. Coba lu cek, gue lupa tadi. Nah, kewajiban sewa toko karena mereka banyak sewa toko di mall. Nah, di laporan keuangannya menggunakan standar akuntansi baru ya, yang mewajibkan semua kewajiban jangka panjang dicatat sebagai liabilitas. Ini bukan utang uang, tapi kewajiban bayar sewa. Mungkin hanya pencatatan ya. Jadi dia udah janjian nih sama yang punya tempat, gua mau ngontrak 10 tahun gitu, sebesar taruhlah 1 triliun gitu. Cuma kan dia bayarnya ya mungkin ini bisa berapa tahun dulu, berapa gitu. Cuman karena ini udah deal-dealan, jadi di laporan keuangannya udah harus ditulis selama 10 tahun itu semoga nggak salah tuh. Kalau ada yang lebih tahu silahkan komen ya di kolom komentar. Nah, utang usaha ke pemasok. Nah, ini adalah kredit yang didapat LPPF dari pemasok barang. Nah, artinya LPPF bisa menjual barang dan mendapat uang dari konsumen dulu, baru bayar ke pemasok. Jadi kayak titip barang gitu ya pemasoknya. Kalau udah laku baru dibayar. Ya, ini adalah cara cerdas untuk membiayai operasional tanpa harus berutang ke bank. Nah, karena gua cek tadi, si LPPF ini nggak ada utang ke bank ya. Jadi utangnya cuma ke pemasok dan ke itu utang sewa doang. Nah, jadi intinya meskipun DER-nya tinggi, struktur liabilitas LPPF sebenarnya sangat sehat dan mencerminkan model bisnis retail mereka. Bukan risiko utang yang besar, mereka solid, bla 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 gitu. Ya gini. Nah, dia peraturannya, peraturan
laporan akuntansi PSAK 73. Nah, kalau lu yang bergerak di bidang akuntansi mungkin lu lebih ngerti ya. Gua nggak ngerti. Oke, nah lanjut revenue per tahun. Oh by the way, ini saham saingannya si Rals ya. Jadi dia satu segmen tuh. Rals juga kan kemarin itu gua bahas. Nah dia juga jualan sama lah kurang lebih produk-produknya gitu, pakaian dan brand-brand fashion apa aja ada gitu. Rals sama LPPF kurang lebih satu segmen. Nah revenue Q1 2025 pendapatannya 2,3 T ya, GPM 1,6 alias 68% dan NPM sebesar 643 miliar atau 26% ya. Dengan begitu IPS-nya sebesar 284 perak ya. Gede banget, Q1 udah dapat 284. Sementara mereka di tahun kemarin ya bagi dividen tuh sebesar 300 perak. Berarti kalau misalkan sama aja bagi 300. Itu kan udah mudah banget ya, dia bisa bagi 300 tuh udah ibaratnya gampang banget merem. Q2 juga dapat IPS lagi, udah ketutup. Nah, kira-kira bakalan bagi berapa nih tahun ini di tahun depannya gitu buat tahun buku 2025. Soalnya kalau bagi 300 ya itu ini aja udah 284 ya, udah dalam genggaman gitu kalau 300. Kira-kira berapa tuh? Nah, kalau bagi 300 di harga sekarang dividen yield dia sebesar 17% ya. Itu kalau sama 300. Nih, tahun kemarin 2024 dia bagi 300, IPS dia kan di 2024 sebesar 366 perak atau 81% DER-nya, payout ratio-nya. Nah sementara kita lihat dulu di Q3, ini kebiasaan dia ya, Q3 tuh suka rugi atau turun drastis IPS-nya, net income-nya juga turun atau rugi, malah suka rugi di Q3. Nah kita anggap aja Q3 ya, anggap aja Q3 0 atau minus berapa gitu. Jadi kan ini 284 ya kurang lebih sama lah ya, anggap aja konstan atau enggak, atau labanya mirip-mirip segitu 284. Begitu tinggal kali 3 aja kan. Nah sisanya satu kuartalnya anggap aja 0 atau minus berapa gitu. Nah jika dia bagi payout ratio sebesar 82%, berarti kan dividennya gila 700. Gila banget. 700 dia bisa bagi dividen. Itu kalau kinerjanya bagus ya, minimal sama IPS-nya gitu. 82% dia bagi 700. Nah, maka lu bisa dapetin yield sebesar 40%. Nah, ini kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama. Yang kedua, anggap aja IPS-nya sama segini, cuma payout ratio-nya kita ganti. Dia kadang bagi berapa? 66, 66%, 86, 68, 52. Taruhlah kita anggap 60% lah. Ini aja lah, 60%. Nah, kalau 60% dia bagi 512 perak dividennya per lembar saham. Nah, maka lu bisa dapetin dividen yield sebesar 29%. Gila, menarik banget nih. Patut dimasukin ke dalam watchlist lu ya. Pantau terus nih, siapa tahu bisa dapat bagi dividen minimal 500 atau 400 gitu, atau bahkan 700. Ya, mudah-mudahan aja bisa ya. Nah, jika dia bagi dividen 82% berarti dia 700, maka harga warasnya ada di 7.000 sampai 14.000. Kalau dia 62%, harga warasnya ada di 5.200 sampai 10.000. Nah, kalau dia bagi 35% alias 300 perak, harganya berada di 3.000 sampai 6.000-an ya. Nah, sekarang kan dia baru 1.750 gitu. Jadi spare harganya masih oke lah. Nah, kita lihat dividen historinya, apakah dia rajin. Semoga aja rajin, harusnya rajin sih.
Nah, dari 92, 93, 94, 95, 67, 98 bolong ya, sampai 2000 3 tahun bolong, 2012, 13 bolong lagi, kesininya cuma 2020 aja ya karena covid bolong, sisanya aman ya. Oke lah. Nah sekarang makin gede nih soalnya harganya nggak kemana-mana gitu. Kemarin aja 15% ya dividen yieldnya gitu. Jadi ini sangat menarik banget ya untuk dipantau. Dan ingat, jangan telan mentah-mentah apa yang gua sampaikan. Lu harus cek lagi ya, cek secara mandiri. Kalau lu udah cek secara mandiri dan lu mendapatkan keyakinan untuk masuk ke dalam saham LPPF, nah itu baru lu udah hebat gitu. Lu bisa lanjut buat dividen investing dan investasi untuk jangka panjang tentunya. Dan jangan lupa pakai uang dingin ya, oke? Nah, segitu dulu ya. Semoga video ini ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, lu bisa koreksi di kolom komentar. Oke? Karena hutang harus dibayar. Bye-bye.